Jika Anda suka, pastikan untuk berlangganan channel YouTube kami, Ringkas Viral. Klik tombol di bawah. Pernah nggak sih ngerasa deg-degan pas mau nulis kritik di media sosial? Terus secara refleks gitu, jari kita ngetik kalimat sakti, menurut pendapat saya, seolah-olah itu tameng hukum yang bakal ngelindungin kita. Tapi, pertanyaannya, apa tameng itu beneran sekuat yang kita bayangin? Yuk kita bongkar bareng-bareng mitos dan realita di baliknya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa benar frasa sesimpel itu bisa jadi semacam jubah gaib yang bikin kita kebal dari jerat hukum, terutama UU ITE yang terkenal itu? Kan banyak banget nih yang jadi takut buat berkomentar, takut salah ngomong. Kalimat ini kayaknya jadi jalan keluar paling gampang. Tapi, apa iya sesederhana itu? Ya kan? Ini skenario yang kita semua kenal banget. Jari udah siap ngetik, terus berhenti sejenak, mikir, tambahin kalimat pembuka itu biar aman. Ini semacam mekanisme pertahanan diri kita di dunia yang oleh para ahli disebut panoptikon digital, di mana semua jejak digital kita tuh bisa diawasi dan bisa jadi masalah hukum. Pertanyaannya sekarang, mekanisme pertahanan ini punya dasar hukum yang kuat nggak sih? Oke, buat ngejawab itu semua, kita harus balik dulu ke akar masalahnya, ke prinsip paling dasar dalam hukum pidana kita, yaitu perbedaan fundamental antara apa itu fakta dan apa itu opini. Ini kuncinya. Oke, yang pertama, fakta. Dalam bahasa hukumnya itu disebut fact. Gampangnya ini adalah pernyataan tentang sesuatu yang beneran terjadi. Sesuatu yang bisa dibuktiin bener atau salahnya. Contohnya, dia mengambil uang. Itu kan bisa dicek, lihat CCTV-nya ada nggak, ada saksinya nggak. Nah, karena bisa diverifikasi inilah, tuduhan berbasis fakta jadi dasar buat nuntut seseorang atas pencemaran nama baik. Lawannya adalah opini atau urdil. Nah, kalau ini murni soal penilaian subjektif. Dia pemimpin yang tidak kompeten. Itu kan penilaian pribadi Anda. Buat orang lain bisa jadi dia justru pemimpin paling hebat. Karena sifatnya penilaian, nggak bisa dibuktiin secara mutlak benar atau salah, maka secara teori, opini nggak bisa dipidanakan sebagai pencemaran nama baik. Beda banget kan? Di satu sisi, X mencuri dana negara itu tuduhan fakta. Spesifik, ada perbuatan yang bisa diselidiki. Di sisi lain, X adalah pejabat yang tidak kompeten, itu murni evaluasi, penilaian. Nah, frasa menurut pendapat saya itu tujuannya ya untuk menegaskan kalau kita lagi ngomong di ranah opini, di ranah evaluasi, bukan menuduh sebuah fakta. Dan ini bukan cuma ngomongin teori loh, aturan mainnya udah jelas di hukum kita. Pertama, UU ITE yang baru, di pasal 27A, itu sekarang spesifik banget harus ada penuduhan suatu hal. Artinya yang bisa kena itu kalau kita menuduhkan sebuah fakta. Kedua, dan ini penting banget, ada SKB 3 Menteri yang jadi pedoman buat aparat. Di situ ditulis jelas banget kalau penilaian, pendapat, dan hasil evaluasi itu bukan tindak pidana. Oke, teorinya udah jelas. Sekarang kita lihat gimana prakteknya di pengadilan. Kita bakal bedah dua kasus yang kontras banget, yang bisa nunjukin kapan tameng opini ini beneran ampuh, dan kapan tameng itu bisa hancur lebur. Di satu sudut, kita punya aktivis Haris Azhar yang akhirnya dibebaskan. Di sudut lain, ada musisi Jerings yang divonis bersalah. Dua-duanya sama-sama melontarkan kritik yang keras. Dua-duanya merasa itu adalah opini mereka. Tapi, kok hasilnya bisa beda 180 derajat gitu? Yuk kita lihat lebih dalam. Kita mulai dari kasus Haris Azhar. Kunci kemenangannya ada di dua kata sakti ini, hasil kajian dan analisis. Pengadilan ngeliat kalau opini dia itu nggak asal bunyi, nggak muncul dari ruang hampa. Ada dasarnya, ada dokumen, ada data, ada laporan riset yang bisa dicek. Hakim akhirnya menilai ini adalah hasil evaluasi yang dilindungi hukum. Plus, kritiknya dianggap menyangkut kepentingan publik yang luas. Nah, sekarang kita pindah ke kasus Jerings. Di sini ceritanya beda total. Walaupun dia bilang itu kritik, pengadilan justru fokus ke pilihan katanya. Kacung. Kata ini dianggap merendahkan martabat dan melewati batas kritik yang wajar. Serangannya juga nggak ke satu orang, tapi ke seluruh kelompok profesi, di tengah situasi pandemi pula, yang dianggap bisa memicu kebencian. Jadi keyakinan pribadinya nggak cukup kuat buat melindungi pilihan kata yang dianggap menghina. Jadi, ini dia intinya, pelajaran paling penting dari dua kasus tadi. Hukum itu melindungi hak Anda untuk punya sebuah opini atau keyakinan. Tapi, perlindungan itu gak otomatis melindungi cara Anda menyampaikannya. Isi pikiran Anda boleh jadi dilindungi, tapi kata-kata yang keluar dari mulut atau jari Anda, itu tetap ada aturan mainnya. Oke, dari pelajaran tadi, sekarang ayo kita bahas lebih dalam lagi. Di situasi mana aja sih tameng, menurut pendapat saya ini jadi sama sekali nggak berguna? Ada beberapa garis merah absolut dalam hukum, di mana frasa ini nggak akan bisa nolongin Anda sama sekali. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Coba lihat deh, buat pencemaran nama baik yang biasa, pembelaan ini opini saya itu efikasinya tinggi.
Tapi begitu masuk ranah ujaran kebencian atau sara, efikasinya langsung anjlok jadi nol, sama sekali nggak ada gunanya. Begitu juga buat penghinaan ringan atau makian. Anda nggak bisa dong bilang, menurut pendapat saya, kamu anjing. Ya itu tetap aja makian di mata hukum. Saya perlu tegaskan lagi soal ini. Untuk ujaran kebencian, nggak ada tameng sama sekali. Keyakinan pribadi Anda bahwa suatu kelompok itu lebih rendah atau sesat, itu nggak bisa jadi pembenaran kalau diekspresikan jadi hasutan buat membenci atau melakukan kekerasan. Ini adalah batas yang nggak bisa ditawar dari kebebasan berpendapat. Titik. Nah, ini nih yang mungkin paling bikin kaget. Waktu kita nyebarin hoax, nambahin kalimat menurut keyakinan saya ini benar, itu justru bisa jadi bumerang. Loh, kok bisa? Karena itu nunjukin kalau Anda bukan cuma korban yang nggak sengaja nurusin pesan. Anda secara sadar udah memproses info itu, meyakininya, dan secara aktif ikut mempromosikan kebohongan. Itu nunjukin ada niat. Oke, setelah kita tahu semua aturannya, semua risikonya, terus gimana caranya biar kita tetap bisa kritis tapi juga aman? Tenang, tujuan pembahasan ini bukan buat nakut-nakutin, tapi justru buat ngasih bekal. Yuk kita rangkum semuanya jadi panduan yang praktis. Ini dia 4 langkah praktisnya. 1. Kualifikasi. Tetap pakai frasa menurut pendapat saya atau analisis saya. 2. Berbasis bukti. Ini pelajaran dari kasus Haris Azhar. Coba dasarkan opini Anda ke data atau fakta yang ada. 3. Serang isunya, bukan orangnya. Kritik kebijakannya, bukan ngejek fisiknya. Dan yang keempat, ini pelajaran dari kasus Jherings. Pilih kata dengan bijak, hindari makian dan kata-kata yang merendahkan martabat orang lain. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Hukum kita sekarang memang sudah bergerak maju untuk melindungi hak Anda untuk berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan. Tapi perlindungan itu datang sepaket dengan tanggung jawab besar atas bahasa yang Anda pilih untuk menyampaikannya. Coba pikirkan itu baik-baik sebelum jari Anda menekan tombol kirim. Terima kasih sudah menyimak. Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin! Aduh!